Teman, negosiasi bisnis katanya akan sukses kalau perusahaan yang dipimpinnya juga sukses. Dalam arti, suksesnya berdasarkan dari apa? Based on-nya adalah negosiasi bisnis yang tangguh. Apa itu? Mari kita bahas bersama. Pengertian negosiasi bisnis adalah proses komunikasi antara dua atau lebih pihak untuk mencapai kesepakatan atau kompromi tentang suatu masalah atau transaksi bisnis. Hal ini berhubungan dengan tawaran, penawaran, dan kontrak, serta menyelesaikan konflik yang mungkin muncul dalam hubungan bisnis. Tujuan dari negosiasi bisnis adalah untuk mencapai hasil yang menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat. Sesuai dengan pengertian negosiasi bisnis, ini merupakan salah satu aspek penting dalam dunia bisnis. Dalam setiap transaksi bisnis, negosiasi selalu hadir untuk mencapai kesepakatan yang sesuai dengan kedua belah pihak. Namun, tidak semua orang memiliki kemampuan negosiasi yang baik. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui teknik-teknik negosiasi bisnis yang dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan negosiasi Anda, di antaranya. 1. Teknik preparasi. Teknik preparasi adalah mempersiapkan apa yang diperlukan dalam melakukan negosiasi. Ini merupakan langkah awal yang harus dilakukan sebelum melakukan negosiasi bisnis. 2. Teknik komunikasi. Dalam teknik ini, Anda harus mampu menyampaikan pendapat dan ide Anda dengan jelas, serta mendengarkan pendapat lawan negosiasi dengan baik. Selain itu, Anda juga harus mampu mengatasi perbedaan pendapat yang mungkin muncul dalam negosiasi. 3. Teknik penawaran. Dalam teknik ini, Anda harus mampu membuat penawaran yang menarik bagi lawan negosiasi, serta mampu menanggapi penawaran lawan negosiasi dengan baik. Selain itu, Anda juga harus mampu menentukan batas waktu yang sesuai dalam negosiasi. 4. Teknik kompromi. Dalam teknik ini, Anda harus mampu mencari solusi yang sesuai dengan kedua belah pihak, serta mampu mengambil keputusan yang adil, sekaligus menjaga hubungan baik dengan lawan negosiasi. 5. Teknik persuasi. Anda harus mampu meyakinkan lawan negosiasi untuk menerima pendapat dan ide Anda, serta mampu mengatasi keraguan dan kekhawatiran yang mungkin muncul dalam negosiasi. 6. Teknik pembatasan. Teknik pembatasan merupakan teknik yang digunakan untuk membatasi ruang lingkup negosiasi dengan cara menetapkan batasan-batasan yang jelas dan tegas. 7. Teknik konsensus. Teknik konsensus merupakan teknik yang digunakan untuk mencapai kesepakatan yang diterima oleh semua pihak yang terlibat dalam negosiasi. Dalam teknik ini, Anda harus mampu mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak dan menciptakan iklim yang kondusif untuk negosiasi dengan cara menghormati pandangan lawan negosiasi dan bekerja sama untuk mencapai kesepakatan yang sesuai. Tujuan negosiasi bisnis pada umumnya sebagai berikut. 1. Memperoleh kesepakatan yang saling menguntungkan. Negosiasi bisnis yang berhasil adalah yang dapat mencapai kesepakatan yang memuaskan bagi kedua belah pihak. Hal ini dapat dicapai dengan memahami kebutuhan dan keinginan dari masing-masing pihak, serta mencari solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. 2. Menjaga hubungan baik. Dalam pengertian negosiasi bisnis, ini juga dapat digunakan untuk menjaga hubungan baik antara dua atau lebih pihak. Dalam proses negosiasi, kedua belah pihak dapat saling mengenal dan memahami kebutuhan satu sama lain, sehingga dapat menciptakan hubungan yang baik dan saling menguntungkan. 3. Mencapai kesepakatan yang efektif dan efisien. Negosiasi yang efektif dan efisien dapat membuat kedua belah pihak merasa puas dengan hasil yang dicapai, serta dapat menghemat waktu dan biaya yang dibutuhkan dalam proses negosiasi. 4. Meningkatkan kualitas produk atau jasa. Dalam proses negosiasi, kedua belah pihak dapat saling berbagi informasi dan ide untuk meningkatkan kualitas produk atau jasa yang ditawarkan. 5. Memperluas jangkauan pasar. Negosiasi bisnis dapat digunakan untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain, seperti mitra kerja atau klien baru, yang dapat membantu perusahaan untuk meningkatkan jangkauan pasarnya. 6. Meningkatkan efisiensi operasional. Negosiasi bisnis juga dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Dalam proses negosiasi, kedua belah pihak dapat saling berbagi informasi dan ide untuk meningkatkan proses bisnis dan mengurangi biaya operasional. 7. Meningkatkan daya saing perusahaan.
Negosiasi bisnis dapat digunakan untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain yang dapat membantu perusahaan untuk meningkatkan kualitas produk atau jasa yang ditawarkan, serta meningkatkan efisiensi operasional, sehingga dapat meningkatkan daya saing perusahaan. Bagaimana mengatasi konflik dalam negosiasi bisnis? Konflik dalam negosiasi bisnis adalah hal yang umum terjadi dan dapat menghambat proses negosiasi dan menyebabkan hasil yang tidak sesuai harapan. Namun, konflik dapat diatasi dengan cara yang tepat dan dapat mengarah pada kesepakatan yang lebih baik, di antaranya. 1. Mengetahui sumber konflik. Ini dapat dilakukan dengan mengidentifikasi perbedaan pendapat, kebutuhan, atau harapan dari masing-masing pihak yang menyebabkan konflik. 2. Mendengarkan dengan seksama. Ini akan membantu dalam mengidentifikasi perbedaan pendapat dan dapat mengurangi tensi dalam negosiasi. 3. Mencari solusi yang win-win. Ini adalah solusi yang dapat menyenangkan kedua belah pihak dan merupakan kompromi yang diterima oleh kedua belah pihak. 4. Berfokus pada masalah, bukan pribadi. Dalam mengatasi konflik, penting untuk tetap fokus pada masalah yang dihadapi, bukan pada perbedaan pribadi antara pihak-pihak yang terlibat. 5. Membuat komitmen yang jelas. Langkah selanjutnya dalam mengatasi konflik adalah membuat komitmen yang jelas dari kedua belah pihak untuk mengejar solusi yang telah disepakati. 6. Menggunakan teknik mediasi dan negosiasi. Mediasi adalah proses di mana pihak ketiga yang neutral membantu dua pihak yang berkonflik untuk menemukan solusi yang diterima oleh kedua belah pihak. 7. Membuat atmosfer yang nyaman. Atmosfer yang nyaman dapat membuat pihak-pihak yang terlibat merasa lebih relaks dan mudah untuk menyampaikan pendapat dan kebutuhannya. Pada akhirnya kegiatan negosiasi bisnis, mau tidak mau harus dilakukan analisis, guna mengukur keberhasilan atau kegagalan aktivitas negosiasi bisnis. Ada beberapa panduan dalam melakukan evaluasi negosiasi bisnis, di antaranya. 1. Analisis dokumen. Dokumen tersebut dapat berupa kontrak, perjanjian, atau notulen negosiasi. Dalam analisis ini, periksalah apakah kesepakatan yang dicapai sesuai dengan yang diharapkan dan apakah semua poin penting yang dibahas dalam negosiasi tercantum dengan jelas. 2. Analisis kinerja. Dalam analisis ini, periksalah apakah negosiasi tersebut dilakukan dengan baik, apakah ada masalah yang dihadapi selama negosiasi, dan apakah ada cara untuk meningkatkan kinerja negosiasi di masa depan. 3. Analisis dampak. Dalam analisis ini, periksalah apakah kesepakatan yang dicapai sesuai dengan tujuan negosiasi dan apakah kesepakatan tersebut memberikan dampak yang positif bagi kedua belah pihak. 4. Analisis feedback. Dalam analisis ini, periksalah apakah lawan negosiasi merasa puas dengan kesepakatan yang dicapai. Apakah ada masukan yang diberikan oleh lawan negosiasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan negosiasi di masa depan. 5. Analisis perkembangan. Dalam analisis ini, periksalah apakah kesepakatan tersebut dapat diimplementasikan dengan baik, apakah ada perubahan yang terjadi setelah kesepakatan dicapai, dan apakah kesepakatan tersebut dapat dipertahankan dalam jangka panjang. Terima kasih teman, sudah memperhatikan video negosiasi bisnis. Mudah-mudahan ini berguna buat teman-teman semua. Salam.